Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini rahimakumullah. Malam majelis ta'lim malam ini adalah malam majelis ta'lim yang terakhir sepanjang tahun yang sedang kita jalani ini. Karenanya kami harap saudara-saudara suka menunggu sampai penutupnya majelis ini. Sebab kalau ini boleh dikatakan suatu tahlilan gitu, ini hatamannya ini. Ya. Mungkin panjang sedikit. Sebab kita harus nanti mendengar hasil angket yang akan dibacakan oleh saudara panitia. Dan mungkin pula ada yang perlu saya komentari jika hal itu dirasa perlu. Yang penting majelis kita ini harus berhasil. Apa artinya kita membuang waktu untuk datang kemari duduk satu kali majelis 1 jam, 1 jam setengah, kalau waktu yang kita buang itu tidak membawa hasil. Tidak ada seorang yang waras pikirannya duduk membuang waktu tidak ada hasilnya. Begitu juga orang yang ke pasar. Begitu juga orang yang duduk membuka toko. Itu kepingin hasil. Hasil kita ini hasil yang bukan material, bukan bendawi, tetapi rohani dan akli. Kalau nanti kita sudah merasa agak ada kelebihan, tingkat berpikir kita khusyuk dalam sholat, itu artinya hasil. Dan yang belum berhasil, ya insyaallah ta'ala harus lebih tekun sampai berhasil. Jadi kita mau berhasil itu kalau kita tekun membawa 2 tekad. Tekad mendengar dengan saksama dan mengamalkannya. Kemudian tekad kedua, tekad menyebarkannya. Kalau itu berhasil, maka berkahnya lebih. Dan berkah itu membawa ketenangan, kepuasan, kegiatan lebih lagi daripada yang sudah-sudah. Ma'asyiral muslimin, marilah kita sekarang mulai membaca sisa lanjutan daripada diktat yang berjudul Mengapa Kita Berdakwah. Sampai alinea ke-16. Kami berdakwah karena kaum kebatilan juga mengajak-ajak, merencanakan dan menyesatkan dengan serba cara. Maka suatu kedunguanlah jika kaum pengemban kebenaran duduk menonton sampai mereka dilanda oleh kebatilan itu, atau diseret dengan paksa untuk menjadi penganjur kebatilan. Ini salah satu dari sebab-sebab mengapa kami berdakwah. Sebab golongan lain berdakwah, ya walaupun tidak nama dakwah, nama propaganda, nama ajakan, itu mereka bekerja. Kalau yang mengemban kebenaran ini diam, tidak berdakwah, menonton saja, tidak menyesuaikan diri dengan nada firman Allah, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabiyyu, balligh ma unzila ilaik, maka sudah terang kita akan digulung oleh roda sejarah. Kita akan dilipat oleh mereka yang bekerja keras. Mereka mempunyai rencana, bahkan kebanyakan menyesatkan. Nanti saya akan bawa contoh-contohnya. Seperti emansipasi wanita, ini kesesatan, ini menyesatkan ini.
tidak persis sebagai maksud dan letterleknya. Letterleknya emansipasi itu pembebasan. Jadi wanita yang diperbudak lalu dimerdekakan, itu emansipasi, emancipation. Tetapi apakah betul begitu? Biarpun di Eropa juga tidak cocok ini, apalagi di negeri yang sudah beragama Islam. Jadi mereka menyesatkan. Itu mesti ada tandingan suara. Ya begitulah harus dunia ini berjuang. Itu perjuangan. Mereka berbuat begitu, kami berbuat semacam melawan itu kejahatan atau melawan hujahnya kaum yang menyesatkan, menyasarkan orang lain. Kalau kita diam, habis. Karenanya mulut dakwah harus terus menganga dan terbuka, dan tidak boleh dibungkam. Membungkam dakwah akan menyebabkan dendam khusumat, seperti yang terjadi di zaman-zaman dahulu. Saudara tahu apa sebab Nabi Muhammad SAW perang? Bukan karena Nabi Muhammad dipukul orang, tidak. Sudah pernah dipukul, dia diam. Sahabatnya ini pernah diinjek-injek, ditikam, dianiaya. Nabi bilang jangan membalas, diam. Ya Rasulullah, kami dipukuli. Iya, tidak apa-apa. Watas masalah mulut akan dibungkam, watas pada batas manusia sudah tidak boleh bekerja, tidak boleh beribadah, tidak boleh berdakwah, tidak ada jalan lain. Sebab kalau tidak nanti setan tok yang jingkrak di dunia ini. Harus ada pengorbanan. Itu mulainya perang di dalam zaman Nabi Muhammad SAW. Dan umumnya sejarah peperangan umat Islam dari zaman ke zaman hanya karena masalah ini tidak diimbangi oleh dunia sekitar umat Islam waktu itu. Firman-Nya Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi awhayna ilaika litaftariya 'alaina ghaira. Wa idzan lattakhaduka khalila. Walaula an sabbatnak laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dan sesungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Sebab apa? Sebab mereka giat, kesit, bondonya besar, alat-alatnya lengkap. Saudara tahu orang di dunia 90% itu dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Yahudi, Nasrani, komunis, kebatinan, Masiriyin dan Bahaiyin, Qadianiyin itu. Kita cuma punya 10%. Kalau 10% ini tidak kita ngotot jalan siang malam, berarti kalah roll, kalah puter. Kantor-kantor berita, AFP, United Press, dan seluruh Reuters, semuanya itu dimiliki oleh Salibisme internasional dan Zionisme internasional, komunisme internasional. Jadi bagaimana sekarang? Apa jalannya? Jalannya tiap mulut muslim ini bekerja. Tabligh. Tidak perlu kita mencaci orang lain, kita punya barang cukup baik. Terangkan apa yang kamu miliki, wahai umat Islam. Dan ingat, sekali lagi, tolong perhatikan. Paling baiknya dakwah dengan kelakuanmu, wahai muslim. Ini prinsip dari dakwah. Dakwah itu dengan dilakoni. Jadi kalau kita bilang qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-haya'u minal iman. Malu itu sepenggal daripada iman. Saudara yang berbicara begitu itu, yang munekkan hadis ini harus tahu malu. Begitu. Jadi sudah dilakoni. Apa yang kita ucapkan ini sekedar cuma
mengulangi apa yang sudah kita lakoni. Itu dakwah. Saudara tahu kenapa hipis menang? Kenapa para kiai kalah? Kenapa kita anjurkan, hei orang-orang, jangan pakai celana di bawah mata kakimu, jangan pakai sarung di bawah mata kakimu, beribu-ribu kali. Wahai pemuda, jangan gondrongisme, jangan komprangisme, jangan. Kenapa kita kalah? Saudara tahu apa rahasianya? Padahal itu kebenaran itu mempunyai drug, mempunyai shock. Juga kita kalah. Kalahnya kita karena kita tidak ngelakoni itu dulu. Jarang yang ngelakoni. Khotib Jumat di atas mimbar, gamisnya nyeret sampai ke tanah. Bagaimana masalahnya? Belum dilakoni. Kalau gitu hipis masih akan mempunyai kesempatan yang lebih pesat dan lebih cepat bergerak. Sebab ini belum kita lakoni. Saudara-saudara, dakwah adalah dengan kelakuan. Nabi SAW menangnya itu bukan dengan bondol, dia tidak punya fulus. Menangnya Nabi Muhammad SAW, dia ngelakoni. Bicara tentang kesederhanaan, beliau sudah top sederhana. Sudah tidak mungkin orang lebih sederhana lagi dari dia, sudah tidak bisa. Dia sudah deeper, sudah paling bawahnya kesederhanaan. 3 hari sekali makan. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra alaihassalam datang membuat roti. Perlu dibawa ke ayah anda sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayah, saya membuat roti. Saya ingin ayah mencuil sedikit dari roti ini supaya saya kira. Dia bilang, aduh, tepat benar engkau wahai anakku. Ini makanan adalah pertama kali masuk mulutnya ayahmu dalam 3 hari 3 malam ini. Sudah top. Pernah pendak bulan tidak ngurupkan geni di dapurnya. Artinya tidak masak. Lalu sahabat tanya pada istri beliau Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, lalu yang saudara makan dengan Nabi Muhammad SAW apa? Kami makan kurma dan air. Sebulan penuh. Lah kok ya seger, kuat, sehat. Tetap wajah Rasulullah SAW merah pipinya seperti apel. Apa sebab? Itu contoh. Ini contoh. Ada ulama menganjurkan supaya umatnya sederhana, tapi dia tidak sederhana. Tidak mungkin tercapai. Manusia umumnya, kata Al-Imam Abul Hasan An-Nadawi di India, seorang ulama, dia bilang, kita para ulama kadang-kadang kalah mengejar pasarnya dunia, pasar public opinion. Ditanya kenapa? Nah, ulama sekarang sudah sama tarafnya dengan anggota-anggota parlemen, dengan senat di Amerika Serikat, dengan orang-orang yang mewah-mewah. Sudah tidak seperti ulama 400-500 tahun dulu, ulama tasawuf, ulama yang menganggap makan banyak itu satu kerikik, ulama yang kalau makannya tetap ada garamnya, dia bilang ini mewah. Kadang-kadang setahun tidak makan garam, setahun lagi disengaja tidak makan gula. Itu melatih. Saudara-saudara, karena ini kita agak kalah. Tetapi jangan khawatir, kita bisa kejar, kita bisa revanche. Tidak lama kalau kita semua ini yang ada ngelakoni apa yang sudah lakoni. Ya ini yang kita bicarakan ini. Kalau kita dapat satu diktat, kita sama-sama ngelakoni. Pertama-tama yang bicara ini, kemudian saudara-saudara semua, wanitanya juga, istri, laki-lakinya juga. Jadi jika tidak, maka hampir kamu akan tergelincir. Hampir kamu ini kepada siapa? Muhammad SAW. Laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Jadi saudara-saudara, karena mereka berjingkrak luas dan kita diam, berarti kita kalah. Balapan motor yang satu jalan 150,
yang satu berhenti betulkan ban. Itu kemungkinan mengejar itu hanya 1/mil, 1/1000%. Untuk ngejar yang 150 jalan kencang begitu, kemungkinan bisa mengejar itu 1/0000000 per 1.000%. Apa sebab? Ini berhenti. Jadi dakwah ini berhenti rodanya. Ya walaupun tidak berhenti gerak, tapi tidak efisien, tidak efektif. Nanti ada dakwah bicara tentang masalah khilafiyah. Itu malah menerbitkan retaknya tembok-tembok benteng Islam ini. Meretakkan tembok sendiri. Tanpa guna. Kok penting lain lagi. Kalau saudara bicara tentang masalah syirik dan tauhid, ahlan wa sahlan, mari kita mau tauhid. Tapi kalau sekedar saudara bilang kunut tidak kunut, saudara memukul tembok sendiri. Nah kalau dakwah seperti ini diteruskan 30 tahun, 40 tahun, berarti kita macet. Sana jalan. Lantas saudara nanti mendengar suatu kecamatan yang namanya ini semuanya masuk Kristen. Desa Bulan unblock masuk gereja. Desa lagi satu kebatinan semuanya. Jangan kaget. Periksa salahmu. Koreksi kamu punya cara berdakwah dan bertabligh. Ini dakwah. Jadi kalau yang memegang kebenaran menonton, kebatilan dibiarkan berjalan terus, maka mungkin penganjur kebenaran ini malah diseret untuk ikut bersama-sama mereka menganjurkan kebatilan. Contohnya sudah banyak. Saudara sudah mengerti. Saudara akan melihat ini. Berapa orang yang tokoh-tokoh dakwah sekarang menyimpang, berdakwah lain. Berdakwah untuk perut. Untuk supaya dapurnya tetap menyala. Nabinya Muhammad SAW 1 bulan tidak perlu menyalakan dapur. Dia demonstrasikan. Ini loh. Caranya wong urip itu ngene. Masih sebulan tidak cedik geni urip. Yang penting antara kamu dengan Tuhanmu harus terus nguruk, jangan mati. Itu dakwah. Saudara-saudara, yang ke-17, kami berdakwah karena tak ada seorang pun yang dapat meloloskan mereka daripada siksaan Allah jika mereka tetap diam saja melihat kebatilan beraksi. Qul inni la yujirani minallahi ahad wa lan ajida min dunihi ahada illa balaghan minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam khalidina fiha abada. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorang pun yang dapat melindungi aku dari azab Allah. Dan sekali-kali aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain daripadanya. Akan tetapi, aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Saudara-saudara, ini ayat mendidik kita untuk sekedar merasakan, di samping memikirkan bahwa tempat perlindungan kita ini umat Islam siapa sekarang ini? Man yujirukum minallah ayyuhal muslimun. Siapa gerangan yang akan menyelamatkan kamu wahai kaum muslimin? Kamu akan wadul kepada siapa di dunia zaman ini? Coba. Kamu akan bersandar kepada siapa? Semua internasional lawanmu. Kenyataan. Lan yujirani minallahi ahad. Jadi kita ini sudah jelas ditaruhnya oleh Allah sebagai 1/5 penduduk bumi. 4/5 ini bukan muslim. Emma Yahudi, embaknya lawan Islam dan mukmin. Jadi atau komunis lawan dan musyrikin lawan. Nasara lawan. Jadi kita ini mesti hati-hati.
Kalau kita dengar ayat ini, kita kecuali Allah. Karena itu taatilah dia, takwalah kepadanya, yang hati-hati. Ya, masalah orang bisa salah itu tidak menjadi soal, asal cepat mohon maaf. Yang ke-17, yang ke-18, kami berdakwah agar kami tidak meniru kaum Yahudi dan Salibis yang sama-sama meninggalkan dakwah ke jalan kebenaran, lalu memilih jalan menganjurkan kesesatan. Lebih-lebih karena agama Islam melarang mereka meniru kaum Yahudi dan Salibis dalam segala hal, yang sekecil-kecilnya apalagi yang sebesar-besarnya. Saudara-saudara, kalau Allah Subhanahu wa taala menyuruh umat Islam berdakwah, karena dia juga membaca dalam Qur'annya bahwa ada kaum zaman dahulu, yaitu apa yang difirmankan oleh Allah. Ini nanti yang akan saya baca, kaum itu dikutuk karena mereka meninggalkan janji mereka kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun. Dan ingatlah ayuhai Muhammad, ketika Allah mengambil janji daripada orang-orang yang telah diberi kitab, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitabmu itu kepada manusia. Jadi kitabnya Yahudi, Allah telah memerintahkan kaum Yahudi supaya menerangkan isi firman Allah dalam bidang syariat atau di bidang aqaid kepada semua orang. Namun mereka mengkhianati itu. Kepada kaum Nasrani yang diberi oleh Allah kitab Injil, diperintah oleh Allah untuk menerangkan isi Injil. Sampai berapa kali dalam Quran dikatakan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul zalimun. Karena apa? Karena supaya mereka menjalankan, tetapi mereka membuang itu perintah di balik punggung mereka. Dan umat yang diberi Quran ini pun tidak juga luput daripada firman Allah, sebagaimana yang dimaksudkan oleh ayat-ayat sebelumnya tadi, bahwa kamu wahai umat Islam yang kuberi kepadamu satu kitab, bahkan kitab yang teristimewa, masa akan aku biarkan kamu tidak menerangkan isinya? Masuk dalam akalkah? Kalau kaum Yahudi diperintahkan untuk menerangkan isi Taurat, kaum Nasara diperintahkan oleh Allah untuk menerangkan isi Injil, kaum Zabur diperintahkan, kaum Daud diperintahkan oleh Allah untuk menerangkan isi Zabur, apakah kaum yang menerima Al-Quran akan dibiarkan oleh Allah, akan dibebas tugaskan oleh Allah untuk menerangkan isi Al-Quran? Mustahil. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumun. Sifat mereka fanabadhuhu wara'a zuhurihim. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Memang ini sudah konsekuensinya, satu konsekuensi logisnya orang yang tidak memperjuangkan isi kitab sucinya, nanti dia akan jual belikan kitab itu dengan harga yang murah. Sudah tidak ada jalan lain. Kalau kita tidak menerangkan isi Al-Quran, nanti kita akan kepencut dengan keterangan orang lain tentang kebatilan, dan pasti kita akan tertarik ke situ. Pasti ini Quran akan hilang maksud penurunannya. Saudara-saudara, amat buruklah tukaran yang mereka terima itu. Ma'asyiral muslimin yang ke-19, kami berdakwah demi menyelamatkan manusia dari kehancuran total yang akan menimpa umat manusia seandainya anasir-anasir dakwah telah surut sama sekali dari gelanggang hidup. Jadi ada tujuan yang sifatnya universal, yaitu kami berdakwah demi menyelamatkan manusia dari kehancuran. Apa sebab? Sebab kalau yang berdakwah ini kaum tauhid, yang berdakwah ini kaum kafir,
kaum Dajjal, ahli-ahli pencetak kemakaran, tok, kita diam. Umat manusia tidak akan selamat. Tidak bisa selamat. Lihat karena sekarang dakwah macet. Bagaimana sudah lihat perkembangan internasional sekarang ini? Lihat bagaimana umat Islam diapakan sama orang-orang yang berdakwah kepada kebatilan. Diadu domba, negerinya difitnah. Penduduk ini satu nusa, satu bangsa, disuruh tawuran satu sama lain, dibandangi sebab dakwah mereka itu begitu. Karena itu kita tidak bisa diam, kita harus berdakwah. Kalau kita berdakwah ini umat manusia untung, sebab kita menganjurkan kepada persatuan umat manusia dengan dasar-dasar yang konkret, yang rasional, yang ilmiah, bukan dasar bluff dan palsu. Bukan seperti mereka, Carter mengatakan kami minta supaya kemanusiaannya manusia ini diindahkan. Dia membuat bom neutron, bom atom. Dia membuat agreement dengan Soviet tentang perjanjian Salt kedua. Maksudnya supaya dua negara ini aman, tidak saling lempar-lemparan bahan-bahan peledak yang memusnahkan itu. Tapi mereka bisa melemparkan tempat lain dari itu. Mereka menguasai ruang angkasa untuk memusnahkan manusia. Mereka sekarang melatih 100.000 marinir Amerika. Katanya satu waktu kalau minyak ini sampai mempunyai krisis, kami tidak punya bensin, kami serbu tempat-tempat orang punya bensin ini. Katanya itu kemanusiaan. Buat dia kemanusiaan itu dakwahnya. Nah kita menganggap itu justru kebiadaban, embahnya biadab. Biarpun itu keluar dari mulutnya seorang yang mengaku dirinya modern, tapi sudah begitu. Cetakannya kemanusiaan itu menurut hawa nafsunya orang-orang ini, tidak menurut kemauannya Allah. Kita disuruh diam. Kalau diam, buyar dunia ini. Jadi kita berdakwah, ya maksud kami insya Allah tepat menyelamatkan umat manusia. Sisa umat manusia ini supaya tidak diadu domba, tidak difitnah, tidak diganyang, dan tidak di. Seandainya anasir-anasir dakwah itu telah surut, maka insya Allah buyar. Gelanggang hidup ini mesti ditempati oleh hak dan batil. Kalau haknya diinjek, tidak boleh muncul kecuali batil saja, sudah tawuran umat manusia ini. Seret-seretan piring, ada orang makan piringnya diseret sama yang kuat, yang lemah tidak bisa makan. Ini ayatnya. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ardi illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'a alladhina zalamu ma utrifu fi wa kanu mujrimin wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi dhulmin wa ahliha muslihun. Maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang orang mengerjakan kerusakan di bumi, di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatannya yang mewah yang ada pada mereka, dan mereka adalah orang-orang yang suka yang berdosa. Ingat, orang-orang yang zalim apa sifat mereka? Menurut Allah yang menciptakan mereka, Allah berfirman, orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka. Jadi di mana-mana kaum yang zalim itu senang nikmat dirinya sendiri. Karena itu mereka takut kepada rakyatnya. Kalau saudara lihat riwayatnya Shah Iran, Raja Iran, Kaisar Iran itu, waktu berjalan, katanya sebelum 2-3 hari itu jalan diamankan dulu. Kemudian waktunya berjalan, semua jendela-jendela di atas ditutup, semuanya ditutup rapat dengan kebesaran. Dan sebab apa sudah? Sebab dia tahu dia bersalah kepada rakyatnya ini. Dia tahu rakyatnya itu benci sama dia. Kalau Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Ali bin Abi Thalib sebagai presiden, dia duduk di baduknya masjid itu, dia kelesetan habis sembahyang bohor, sampai sholat bohor kelesetan di baduknya masjid. Utusan dari Rum datang tanya pada orang-orang Islam, di mana kamu punya raja? Dia bilang kami tidak punya raja, kami punya khalifah. Di mana?
Itu loh yang di masjid itu, baduknya masjid itu. Kaget ini. Sebab dia tidak ada salahnya kepada rakyat, ada dosanya. Dia merasa malah dia ini masih kurang memuaskan hati rakyat. Rakyatnya simpati, cinta kepada. Saudara-saudara, orang yang mementingkan nikmatnya untuk diri sendiri, mewah kemewahan, itu biasanya orang yang sudah tahu bahwa dia nyedot dari hasil dan jerih payah rakyat. Akhirnya rakyat tidak suka pada mereka. Lalu mereka salahkan rakyat. Sebetulnya rakyat tidak salah. Rakyat ini tidak kena disentuh perasaan halusnya. Dia manusia ya. Dia bukan kumpulan atau rombongan. Mereka ikut makan pesta-pesta bersama orang-orang yang zalim. Ikut duduk-dudukan di tempat-tempat dengan orang yang zalim di bawah naungan satu atap rumah. Karena itu mereka terkutuk. Walau mereka tidak menindakkan kejahatan. Saudara sekarang tidak kurang ulama yang duduk pesta pora dengan kaum durjana dan kaum fasik. Ini harus dicegah. Dai harus mendakwah kepada orang yang harus berdakwah. Ini namanya spiller menyeleweng. Ini namanya adalah spiller yang disuap dengan sepiring nasi atau sepiring bistik. Ini rusak. Karena itu dakwah harus diintensifkan. Kapan saja, selama dunia ini masih ada kejahatan dan masih ada orang-orang yang suka mengerjakan kejahatan, dakwah tidak boleh surut. Jumlah yang berdakwah harus lebih, tidak minus, bertambah tidak berkurang. Contoh Bani Israel cukup bagi kita umat Muhammad SAW. Ayat lain berbunyi, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami Allah turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas dan petunjuk setelah kami menerangkannya pada manusia dalam Alkitab, mereka itu akan dilaknat oleh Allah dan dilaknat pula oleh setiap makhluk yang dapat melaknati. Saudara-saudara, apa sebab ini semua dunia akan melaknat manusia-manusia yang kata Allah SWT menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan apa yang telah kita ketahui bahwa Quran melarang, atau takut kita utarakan itu karena satu dan lain sebab yang sifatnya material atau sifatnya spiritual. Seorang mubaligh takut dimurkai oleh pejabat. Seorang mubaligh karena ingin mendapatkan sesuatu, dia menyembunyikan kebenaran, akan dikutuk oleh Allah dan akan dikutuk oleh seluruh makhluk yang bisa berlafal kata-kata kutukan. Ini ancaman yang paling berat yang pernah saya dengar terhadap manusia yang beriman, yang mengerti kebenaran. Karena itu kami berdakwah, dan karena itu kami harus tetap berdakwah. Dan saudara pun tidak akan dilepaskan dari tanggung jawab berdakwah. Balighu anni walau ayat. Sampaikan atas namaku, wahai kaum muslimin, walau berupa satu ayat. Cukup. Kamu jangan mati kalau belum berdakwah. Skopnya saudara pilih sendiri, yang sesuai dengan iklim yang saudara hidupi. Kalau perlu saudara berdakwah di rumah tangga kepada anak, istri, cucu saudara sendiri. Kalau bisa lebih daripada skop itu, ke tetangga yang paling dekat. Kalau bisa sekampung. Kewajiban dakwah tidak akan lepas daripada saudara selama saudara mengatakan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Selama saudara ikrar 5 kali tiap hari dalam sholat,
berupa doa iftitah, wajjahtu wajhiya, inni wajjahtu wajhiya, maka saudara tidak dilepaskan dari tanggung jawab. Saudara tidak dikasih kesempatan untuk melihat mungkar, lalu saudara bungkam. Sebagaimana yang disindirkan oleh Nabi Muhammad SAW, syaitanun akhras, orang yang melihat kejahatan dan mungkar lalu dia diam, orang ini diumpamakan sebagai setan yang bisu. Siapa mau digelar begitu, saudara-saudara? Siapa di antara orang yang waras pikirannya, yang utuh imannya, mau digelar begini? Na'udzubillah. Gelaran yang paling jelek kalau seorang manusia dikatakan setan bisu. Saudara-saudara, inilah masalahnya. Karena itu berdakwahlah. Dan keadaan sekarang di dunia membagi umat manusia ini kepada dua. La kafir mutlak dan mukmin mutlak. Cuma di antara dua ini ada yang mukmin pasif. Ini tidak dimaukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini tidak diberi tempat oleh Islam. So, dunia sekarang perjuangan, pergolakan. Saudara mengerti atau tidak mengerti, itu bukan meredakan suasana. Kalau saya tidak tahu bahwa dunia ada perjuangan ideologi, apakah berarti perjuangan ideologi ini dianggap tidak ada? Kalau seorang buta tidak melihat matahari, apa harus dia mengatakan bahwa matahari tidak terbit? Hanya di mata si buta ini matahari tidak terbit, tapi mata jagat raya ini matahari terbit. Kalau orang atau umat seperti umat Islam di Indonesia misalnya tidak mengerti bahwa di dunia internasional sekarang ini bergolak untuk jepit Islam, untuk mendiskreditkan Islam, untuk membacok Islam dari kanan dan kiri. Kalau dia tidak tahu, bukan berarti ini tidak ada. Ini berjalan pesat. Cuma sekarang di mana saudara menempatkan diri? Di kalangan mubaligh yang aktif, apa muslim yang pasif? Saudara akan ketemu di dunia ini dengan 3 macam muslim. Bukan 1 macam, 3 macam. Muslim asi, muslim yang berumuran maksiat dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki, berlumuran maksiat. Muslim semacam ini harus kita tegur. Dan muslim apatis, lupa. Muslim ini mesti kita sedarkan dengan bermacam-macam suntik menurut dosisnya obat yang pasti masuk di dalam tubuh dan jiwanya orang ini. Dan muslim pejuang ini harus kita rangkul sebagai kawan, kita ikat sebagai kita mengikat mata rantai yang indah, namanya ikatan kaum doa. Ini manusia-manusia yang mengikhlaskan diri untuk Allah dan Rasul. Kaum kafir juga, kafir yang gigih seperti Zionis internasional. Ini tidak ada satu Zionis yang pasif. Dan dengan segala cara mereka menyampaikan apa yang diorang punya mau. Mereka bisa taklukkan Amerika ini karena diorang punya ideologi, sudah tidak pandang cara, sudah betul-betul Machiavellianis, untuk tujuan segala cara halal. Mereka menjual istrinya untuk memata-matai sesuatu hal. Kita tidak sampai begitu. Sebab kita tidak perlu membenarkan yang fasid. Kita menawarkan sesuatu yang benar. Gamblang dicari oleh orang. Si dahaga mencari air es. Kita punya air es. Kenapa kita mesti ngotot, marah-marah, memukul orang untuk mencari air, mendapat air es? Nanti mereka akan cari air es. Mereka akan dapat beli, akan datang membeli es. Jangan saudara memukul orang untuk menjual es. Islam adalah pendingin buat roh. Dan rohnya manusia di dunia sekarang sedang gelisah, panas dari terpakainya hawa nafsu tanpa rasio dan tanpa agama. Nafsunya sekarang panas, panas-panasan seperti cacing di pasir yang panas. Ini orang-orang begini ini pasti mencari sesuatu penenang dan pendingin. Sekarang mereka salah asuh, salah kaprah.
mencari obat penenang dan tidak bisa tenang, semakin mereka gelisah. Mereka mencari whisky tidak menenangkan, sementara melupakan, menghilangkan akal. Tetapi kalau itu akal pelan-pelan kembali lagi, dia orang sumpah lagi, cari lagi obat penenang, suntik sana, suntik sini, wa akhiru da'wahum, dia masuk got dan tidak tenang. Yang menenangkan mereka adalah akidah. Yang menenangkan mereka bahwa mereka sudah mempunyai Tuhan yang melihat dia, memelihara dia, memberi nikmat kepadanya, rahmat dia, sifat-sifat Rahman dan Rahim. Ini akan tenang. Mereka akan datang ke situ. Camkanlah selalu bahwa si sakit akan mencari obat, si dahaga akan mencari air, si lapar akan mencari nasi. Saudara jangan kupu dan jangan memakai kekerasan. Dakwah harus dijalankan. Ini jangan ditutup pintunya. Kalau ini sudah ditutup, kemungkinan tersebarnya kebenaran tidak ada. Dan yang akan berkecamuk di dunia adalah kebatilan. Nauzubillah min dzalik. Saudara-saudara, kami berdakwah. Yang ke-11, kami berdakwah karena hal itu merupakan satu bukti atas kebenaran agama yang ditawarkan tanpa kekerasan, tanpa tipuan, tanpa rayuan, dan tanpa kebohongan, dan sekaligus merupakan sambutan terhadap seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Dan siapa saja yang melihat mungkar diterjang orang, agama dibuang orang, lalu ia diam saja, maka ia merupakan syaitan yang bisu, asyaitonul akhras. Bukanlah musibah Islam dewasa ini banyak dikarenakan mereka yang apabila dapurnya menyala, kedudukannya tetap, mereka tidak lagi memperdulikan Islam hancur atau lenyap sama sekali. Orang muslim seperti itu bukan saja rendah di mata Allah, tetapi juga hati mereka telah dimatikan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, satu-satunya bukti kebenaran bahwa agama yang kita tawarkan ini adalah benar, kami tidak boleh surut. Kami tidak boleh takut digertak orang. Kami tidak boleh kuncup diancam orang. Satu bukti bahwa kebenaran yang ada ini harus kita tawarkan. Kita harus berani maju ke depan. Agama kita tawarkan tanpa kekerasan. Menunjukkan satu kebenaran. Kalau orang memakai kekerasan, gertaan, ngotot, ini biasanya yang ditawarkan adalah barang yang tertipu. Tanpa rayuan, tanpa tipuan, dan tanpa suap-suapan. Kita tidak menyuruh orang masuk Islam dengan sepiring nasi atau sekarung beras. Kami mengatakan masuklah Islam dan mintalah rezekimu daripada Allah. Kami tidak masukkan orang Islam dengan janji bahwa dosanya akan tertebus di hari kiamat, dia masuk surga. Sama sekali. I'mal li nafsik. Kamu harus kerja untuk dirimu. Lah dosaku bagaimana? Dosamu kamu tebus sendiri. Bagaimana kita tebus? Kamu tebus dengan memohon ampun dan taubat. Tunjukkan kemenyesalanmu terhadap suatu dosa. Tunjukkan sumpah setiamu kepada Allah bahwa Anda tidak akan kerjakan lagi dosa itu. Maka dosa Anda sudah Anda tebus. Tidak perlu Yesus saudara sembelih atau saudara Pak salib. Cukup ini satu tebusan dosa bagi suci muslim. Ini lebih praktis. Kita mengajak Islam, mengajak umat masuk Islam dengan catatan-catatan sebagai tadi. Jadi kita tidak boleh menyembunyikan Islam sama sekali. Dan karena kita dianggap mendiamkan mungkar, berarti setan bisu. Sebab setan senang melihat mungkarat. Salah seorang ahli filsuf dan sejarah sekaligus yaitu Ibnu Khaldun berkata dalam mukaddimahnya, mendiamkan kejahatan adalah suatu kejahatan pula. Jadi kalau saudara melihat orang berbuat jahat lalu saudara diamkan, itu berarti saudara juga berserikat dengan orang yang jahat itu, bersekongkol dengan orang yang jahat itu. Jadi orang tidak boleh mendiamkan adanya mungkar, berbicaralah dengan cara yang pantas, dengan sopan. Masalah akibatnya adalah di tangan Allah.
Saudara-saudara, musibahnya umat Islam sekarang ini adalah sebagian ulama kalau melihat dapurnya sudah muruk, keadaannya cukup, kedudukannya sudah baik, dia sudah tidak menoleh lagi kepada Islam. Malah dia juga ikut melanjutkan apa-apa yang dikatakan mungkar atau duduk menyaksikan mungkarat. Seorang gadis dandan cukup rapih, berdiri di atasnya khutbah atau dia qari'ah, didengar oleh orang-orang yang mengerti bahwa ini haram. Orang-orang ini hanya menenggang perasaan golongan-golongan yang suka gitu-gituan. Orang-orang ini tidak akan mendapat kebaikan la fid dunya wala fil akhirah. Quran harus dihormati. Quran harus dijauhkan dari mungkarat. Jangan membaca Quran dengan sekaligus menindakkan mungkar. Ini harus dikatakan, diketengahkan. Tapi masalahnya masalah kedudukan, masalahnya masalah dapur dan sesuap nasi. Maka kita biarkanlah ini semua berjalan, berkecamuk di mana-mana. Saudara-saudara, ini satu musibah. Mudah-mudahan orang-orang seperti begitu kian berkurang. Amin. Ayat yang berbunyi wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, lelaki maupun perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi menolong yang lain. Kalau yang lain itu dilihat dalam keadaan mungkar, ditolong. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, unsur akhaka zaliman aw madluman. Bantulah saudaramu mukmin, baik dia dalam keadaan zalim maupun teraniaya maupun mazlum. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kita harus membela dia di dalam keadaan teraniaya, kami sudah mengerti dan pantas. Tapi bagaimana kami bisa membela orang yang menganiaya? Rasulullah SAW menjawab, bantulah dia dengan mencegah dia, jangan sampai berbuat aniaya. Unsurhu warda'hu 'anil dhulm. Jauhkan dia dari gelanggang penganiayaan kepada orang lain. Ini namanya membantu saudara kita muslim. Saudara-saudara, membantu, tolong menolong. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf. Ini sifat orang mukmin. Dan mencegah dari yang mungkar. Dan mendirikan sholat, menunaikan zakat. Di samping itu mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itulah golongan yang diberi rahmat oleh Allah. Ulaika yarhamuhumullah. Mereka inilah yang akan dirahmati oleh Allah di dunia dengan hidup yang tenang, aman, makmur, subur, dan di akhirat juga akan dirahmati dengan surganya di hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi bahagia dan lagi bijaksana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ke-12, kami berdakwah karena dakwah itu suatu yang mahal. Telah banyak mencatat sumbangan tenaga para nabi sejak Nabi Nuh, Ibrahim, hingga mubaligh terakhir di atas bumi ini. Karenanya mereka tidak mau ketinggalan mengikuti rombongan manusia-manusia suci dan baik itu. Wa sadaqallahul azim fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Saudara-saudara, kami berdakwah karena kami tidak akan melepaskan ikatan batin di kalangan rombongan suci, ahli tabligh dan dakwah, ahli seruan kepada kebaikan dan pencegahan kepada kejahatan, yaitu sejak Nabi Allah Ibrahim, Nuh,
Ismail sampai akhir mubaligh di dunia ini. Barisan nabi-nabi berdakwah, barisan wali dan ulama berdakwah, dan mubaligh yang sekecil-kecilnya pun ini rombongan yang dimasukkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Mereka inilah akan nanti dimasukkan atau dibangkitkan di hari kiamat bersama yang manusia-manusia yang telah diberi oleh Allah karunia, manusia yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Dan mereka itulah sebenarnya teman yang sebaik-baiknya. Ma'asyiral muslimin, siapa yang tidak mau menggabungkan diri dengan mereka seperti ini? Di saat manusia sudah dibagi dua, saat manusia dikatakan oleh Allah pengikut setan dan pengikut Rahman, siapa yang ragu untuk mengikut Allah Subhanahu wa taala? Yang ke-12, yang ke-13, kami berdakwah demi menepati janji yang telah kami berikan kepada Allah. Dan siapakah gerangan yang berani mengkhianati janji yang telah diberikan kepada pencipta langit dan bumi? Apa janji kita? Dengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a dhuhurihim washtaraw bihi thamanan qalila fabi'sa ma yashtarun." Dan ingatlah ayuhai Muhammad, dan akhirnya ingatlah ayuhai mukmin di mana saja Anda berada, ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, termasuk juga kita umat Muhammad SAW, yaitu hendaklah kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya. Di sini dengar, ini masalah. Kamu harus menerangkan isi kitab itu, huruf per huruf, ayat per ayat. Terangkan isi kitab itu dengan jelas, jangan melebihi, jangan mengurangi. Saudara bertabligh, bukan berpropaganda. Saudara menyampaikan apa adanya, tidak mereka-reka kalimat-kalimat dengan dusta dan palsu sebagai biasanya orang tukang jual jamu. Tidak demikian. Saudara tabligh artinya menyampaikan, baligh ma, yang sampaikan yang telah diturunkan kepadamu, jangan lebih dan jangan dikurangi. Ma'asyiral muslimin, lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka, dan mereka menukarkan dengan harga yang sedikit. Amatlah buruk tukaran yang mereka terima itu. Ini surat Al-Imran. Saudara-saudara, wa id akhadallah, ingatlah waktu kami mengambil janji dari tiap manusia yang menerima kitab ini. Ada janji dengan kita umat Islam, juga ada janji. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Kemudian balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Ayat ini jatuh kepada Nabi Muhammad, tetapi efeknya mesti kita terima, mesti kita pikul. Mesti kita sesudah Nabi membawa pula obor tauhid di tengah alam yang peteng dedet ini, di tengah manusia yang tidak tahu kebenaran ini. Kita mesti menjadi penyambung lidah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak, maka putus mata rantai dakwah ini, dan manusia akan pergi terus ke kufur. Tidak akan ada yang kembali ke Islam lagi. Ma'asyiral muslimin, ke-14, kami berdakwah agar tidak kehilangan pahala dan hasil yang besar. Walladzina yumassikuna bil kitab wa aqamus shalah inna la nudhi'u ajral muhsinin. Dan mereka yang berpegang teguh dengan Alkitab, Taurat, serta mendirikan salat akan diberi pahala, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ini asbab nuzulnya pada Bani Israel yang diberi Taurat, dan yang melepaskan Taurat itu di balik punggung mereka. Kita jangan sampai menjadi seperti begitu. Ke-14,
Kami berdakwah karena kami ingin mendapatkan cahaya dan pengertian. Apakah gerangan arti hidup yang tidak ada cahayanya? Khususnya di zaman kita, di mana dunia sudah ditutup oleh kegelapan jahiliyah. Jadi orang yang dakwah ini akan mendapat basirah, akan mendapat pengertian, akan mendapat cahaya daripada Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah ayuhai Muhammad, ini adalah jalan agamaku. Aku dan orang-orang yang mengajak orang-orang yang mengikuti aku, wa man ittaba'ani, mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Karena itu saudara-saudara, kami berdakwah, dan tunggu sambungannya pada majelis berikut ini. Kemudian disitulah penutupnya. Ma'asyiral muslimin, sebagian dari kita belum bisa menangkap sampai di mana pentingnya dakwah di tengah-tengah zaman seperti sekarang. Kecuali kalau orang itu sudah mengerti bahwa golongan lain itu berdakwah tetapi berpropaganda. Saudara jangan kira bahwa orang-orang Kristen tidak mempunyai penginjil yang bekerja keras untuk mengkristenkan saudara dan saudara punya adik-adik. Jangan dikira orang-orang yang menerima agama Masehi tidak bergerak. Mereka bekerja keras dengan bondo yang mereka kumpulkan dari seluruh segi dunia. Mereka mempunyai 140 organisasi lebih dan sudah bersatu dalam satu dewan gereja di Indonesia. Kita perlu juga mengerti hal itu. Nanti kalau kita sudah paham betul sampai di mana aktivitas lawan, maka kita tidak akan diam. Kita juga akan berdakwah. Dan ini yang dimaukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau masalahnya cuma sana berdakwah, kita berdakwah, maka kita akan menang. Apa sebab? Sebab kita mempunyai sesuatu yang gamblang. Kalau sama-sama jam diajukan di pasar, orang mengatakan ini jam Rolex. Sudah dia tutup mata, orang mencari itu jam. Sudah beken, sudah terkenal, dan sudah jelas. Ad-din adalah Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Memang karena agama ini dimaukan oleh Allah untuk seluruh manusia, zaman berzaman, abad berabad, generasi demi generasi. Karena itu tangan manusia tidak disampaikan ke situ, diputus. Semua tangan yang akan ngorek-ngorek Al-Quran untuk menambah atau mengurangi sebagaimana mereka berbuat kepada Taurat akan gagal. Dan begitulah sudah dicoba oleh kaum Yahudi dan antek-antek mereka. Karena itu mudah-mudahan apa yang kita bacakan pada malam ini akan meresap di dalam hati dan mendorong kita, menggugah kita untuk sama-sama mengerjakan tugas suci dan misi suci ini, yaitu dakwah. Saudara-saudara, barangkali kalau tidak ada pertanyaan, maka saya harap angket sudah terjawab. Mudah-mudahan angket sudah terjawab, dan saya harap pada panitia untuk menyusun rapi jumlah jawaban-jawaban itu pada majelis yang akan datang, yaitu malam Kamis, dan itu majelis juga merupakan penutup pengajian tahun ini, insyaallah. Marilah kita sebelum kita berpisah bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk kemenangan umat Islam sedunia, untuk memelihara tanah air umat Islam, hak-hak milik umat Islam daripada ancaman kaum yang jahil dan orang-orang kafir. Marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah untuk urusan umat Islam supaya dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ultuf bina fima tajri bihil maqadir wa yassir lana kulla asir wahfadna ya Allah min al-a'da' wa syurur wahfadh al-islam wa ahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا الله أشرفنا فاتب علينا توبة واغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نحظى بكل سور صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه مدد طرش الشرب الحمد لله الذي أتنا